Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat siang. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya. Kita memasuki materi tentang penguatan ekonomi kemaritiman dan agrikultur. Sebelumnya kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menganalisis model penguatan ekonomi maritim. Yang kedua, menganalisis model penguatan agrikultur. Sebelumnya, Bapak ingin menanyakan bagaimana masyarakat Kalimantan Timur khususnya dalam memanfaatkan Sungai Mahakam sebagai sungai utama. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, kita bahas tentang ekonomi kemaritiman. Kemaritiman adalah sebagai kegiatan perekonomian yang meliputi banyak bidang yang berhubungan dengan transportasi laut, pembangunan serta pengoperasian pelabuhan, dan tempat pembuatan serta perawatan perahu ataupun kapal. Ekonomi kelautan merupakan kegiatan di kawasan pesisir, laut, serta darat untuk memanfaatkan sumber daya alam dan jasa yang berada di lingkungan laut untuk menghasilkan barang maupun jasa. Contoh perindustrian dalam ekonomi kemaritiman ada 5. Yang pertama, industri kapal. Yang kedua, perekonomian dan bioteknologi. Yang ketiga, industri transportasi laut. Yang keempat, industri pertambangan dan energi. Dan yang kelima adalah jasa pergudangan laut. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI tahun 2009 yang membedakan klasifikasi industri bidang kelautan menjadi 5. Yang pertama ada namanya perikanan, yaitu seperti budidaya ikan laut, air tawar, jasa penangkapan ikan di perairan umum dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada namanya pertambangan dan penggalian berupa ekstraksi garam, pertambangan minyak bumi, penggalian batu pasir dan lain-lain. Yang ketiga ada namanya industri pengolahan, meliputi pengolahan makanan, air mineral dan perhiasan. Yang keempat yaitu pendidikan berupa kegiatan yang dilakukan oleh siswa SMK dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang bergerak di bidang kelautan. Dan yang kelima ada namanya perdagangan besar dan eceran. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Dan yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Yang kedua, ekonomi agrikultur. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi atau untuk mengolah lingkungan hidup. Ekonomi agrikultur meliputi budidaya tanaman, bercocok tanam atau peternakan, dan bisa juga pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim. Faktor yang mendukung ekonomi agrikultur di Indonesia ada 4. Yang pertama, lahan pertanian, keanekaragaman hayati, tenaga kerja, dan pasar. Untuk lahan pertanian, 40% dari total daratan di Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, di mana 10% dari spesies tumbuhan berbunga, 12% spesies mamalia, 16% reptil dan amfibi, serta 17% burung di dunia terdapat di
Indonesia itu keanekaragaman hayati. Berikutnya tenaga kerja, yaitu terdapat 35 juta tenaga kerja di sektor agrikultur. Sayangnya persebaran belum merata dengan persebaran lahan, sehingga ada daerah yang kelebihan tenaga kerja dan ada pula yang kekurangan tenaga kerja. Faktor keempat yaitu pasar, di mana bahan pangan hasil olahan dari sektor agrikultur memiliki potensi untuk dimanfaatkan oleh lebih dari 230 juta orang. Jumlah konsumen bahan pangan yang sangat besar ini merupakan potensi pasar yang besar untuk sektor agrikultur. Bagaimana hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia? Hambatan-hambatan itu diantaranya skala usaha pertanian pada umumnya relatif masih kecil. Yang kedua, modal terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Yang keempat, sangat dipengaruhi oleh musim. Yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit teknologi dan pasar sangat rendah. Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, sehingga akan merugikan para petani. Yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Yang kesembilan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Demikianlah hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Baik, berikutnya Bapak berikan penugasan. Demikianlah hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Baik, untuk mengakhiri materi ini Bapak berikan penugasan yang Bapak harapkan semuanya dapat dikerjakan secara individu. Penugasannya itu ada di buku paket kalian, yaitu di halaman 169 ya. Ada tabel 37, yaitu tabel kegiatan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Di situ ada 5 kolom kegiatan, ada nelayan mencari ikan di laut, usaha pengawetan ikan di pantai, usaha budidaya rumput laut, jasa penyeberangan antar pulau, usaha pembuatan kapal dan servis kapal. Silakan nanti dihubungkan apakah kegiatan-kegiatan yang tadi yang disebutkan termasuk ekonomi maritim atau ekonomi kelautan. Cukup diberikan tanda silang, kemudian di masing-masing kolom kegiatan itu diberikan alasan. Demikian anak-anakku tugas yang Bapak berikan. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, pelajaran hari ini, apa sajakah yang kalian peroleh hari ini? Bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Baik, ini sebagai penguatan. Apakah kalian mengetahui sekitar 75% dari total wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan dan laut? Wilayah Indonesia sangat luas, merupakan potensi yang sangat penting, yang perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization atau FAO, bahwa Indonesia merupakan negara kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Indonesia juga negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Demikianlah secara umum untuk materi hari ini. Untuk persiapan materi minggu depan atau pada pertemuan berikutnya, silakan anak-anakku mempelajari materi pendistribusian kembali pendapatan nasional. Sumbernya bisa kalian baca di buku paket kalian atau dari media lainnya. Demikian anak-anakku untuk pertemuan hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.